Sebuah film misteri yang mungkin mencerminkan rumah tangga kalian guys. Pertengkaran suami istri yang berujung dengan dramatis, yang tentunya akan bikin kita deg-degan dan terbawa dalam alur ceritanya. Film ini diperankan oleh abang saya Gerard Butler, dan juga tante saya Jamie Alexander, dan sederet artis Hollywood lainnya. Film ini menceritakan hubungan suami istri, lebih tepatnya bukan adegan suami istri, tetapi kisah suami istri yang dibalut dengan nuansa misteri. Dan tanpa banyak cincai di awal video, yuk kita bahas alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sang suami, yaitu Will Spen, dan sang istri Lisa Spen. Mereka terlihat sedang menuju ke kampung halamannya. Dalam perjalanan terlihat kalau mereka berdua sedang ada masalah rumah tangga. Di sini terlihat Willy alias sang suami sangat kesal pada sang istri karena kesalahan yang dilakukannya. Meski sang istri telah minta maaf dan mencoba menghiburnya, tapi Willy tetap tidak bisa tenang di sepanjang perjalanan pulang. Sebelum tiba, mereka mampir di sebuah Pertamini untuk isi BBM subsidi. Pakai aplikasi nggak ya? Sebelum mereka turun dari mobil, Lisa berkata kalau maksud dia minta dipulangkan ke rumah orang tuanya adalah dia ingin menjernihkan pikiran sebelum melanjutkan hubungan rumah tangganya itu. Dikira pacaran kali ya? Sedangkan Willy tidak ingin ini terjadi karena dia sangat mencintai Lisa, apalagi dia adalah istrinya, bukan pacarnya. Lalu Lisa berpamitan untuk membeli air minum, sedangkan Willy lanjut ngisi BBM guys. Setibanya Lisa di sebuah Indongapret, dia menuju ke kamar mandi untuk sedikit merenungkan kesalahannya pada suaminya itu. Lalu dia segera kembali untuk membeli Kinder Joy. Lalu dia segera kembali untuk membeli air mineral. Setelah membayar barang tersebut, Lisa diajak bicara oleh seorang laki-laki tidak dikenal yang sepertinya membutuhkan bantuan, sedangkan suaminya nggak menyadari hal tersebut. Karena menunggu terlalu lama tanpa kepastian, maka sang suami memutuskan untuk mencari istrinya itu. Dia memasuki Indongapret tersebut dan mengira kalau istrinya sedang beol di kamar mandi guys. Namun ternyata tidak ada orang di sana. Dia juga menanyai kasir dan anehnya, kasir tersebut bilang kalau tidak melihat wanita dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Willy. Dia mencari istrinya hingga ke belakang toko, samping toko kayaknya. Dan dia coba menelpon istrinya itu, namun ternyata HP sang istri sedang berada di luar jangkauan guys. Dia pun mulai panik karena istrinya itu menghilang secara misterius dan tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui kemana istrinya pergi. Hati semakin deg-degan ketika Willy melihat sekitar SPBU tersebut semakin banyak truk dan mobil pick-up yang parkir di sana. Dalam hatinya, dia mengira kalau tempat ini merupakan sarang preman. Ya gini nih, resiko punya istri cantik. Hilang dikit, was-wasnya sampai ke ubun-ubun guys. Lalu dia kembali lagi ke dalam toko untuk kembali menanyai kasir brewok ini. Dia menjelaskan ciri-cirinya sedetail mungkin yang dia bisa. Akan tetapi mas-mas kasir yang hanya menjawab ala kadarnya saja tanpa berusaha memberikan bantuan yang nyata, Willy pun semakin was-was. Dan apa tidak sebaiknya dia membawa pulang wanita yang ini saja ya? Tensi film semakin memanas saat Willy benar-benar menyadari kalau istrinya telah menghilang secara misterius guys. Dimana tidak ada seorang pun di sana yang melihat kemana perginya sang istri yang bernama Lisa itu. Dia pun memutuskan untuk berkeliling melihat-lihat sekitar untuk memastikan bahwa Lisa tidak ada di tempat itu. Dia pun kembali menuju minimarket itu dan bertanya alamat SPBU saat ini untuk melapor pada kepolisian setempat. Kemudian Willy tersambung dengan detektif Peterson yang kita panggil saja Bang Peter, di mana beliau ini seolah tidak percaya kalau ada seorang istri yang bersama suaminya tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Akan tetapi Willy semakin emosi mendengar jawaban Bang Peter yang menjawab dengan nada kurang serius menanggapi hal ini. Tetapi karena nada Willy sudah mulai membentak dan takut diviralkan seperti polisi di negara Konoha yang kalau ada duit baru bertindak, maka Bang Peter segera meluncur ke TKP.
Karena cukup lama menunggu kedatangan Bang Peter, dia pun memutuskan untuk menuju ke rumah mertuanya yang sudah tidak jauh dari SPBU tersebut. Sang ibu bapak mertua tampak bingung karena Willy datang ke sana malah mencari Lisa. Padahal yang mereka tahu, Lisa sedang bersama Willy. Dia menjelaskan kejadiannya pada bapak ibu mertuanya itu, bahwa Lisa telah menghilang secara misterius, dan dia meminta agar mereka memberi kabar jikalau ente kadang-kadang. Jikalau Lisa pulang ke rumah nanti. Willy pun kembali menuju SPBU itu lagi untuk menunggu kedatangan Bang Peter. Sambil melihat barang-barang milik istrinya, Willy mengingat momen beberapa jam sebelumnya. Lisa merasa bahwa dia terlalu sering diabaikan karena kesibukan suaminya. Padahal Willy di sini sudah jelas kalau dia sibuk bekerja untuk menyelesaikan bisnisnya. Lisa yang sudah tidak tahan menjadi istri karena kurangnya perhatian dari Willy, dia pun meminta cerai. Akan tetapi karena masih ada rasa cinta dalam hati, Lisa hanya minta dipulangkan ke rumah orang tuanya untuk berpikir lebih jernih lagi guys. Udah tua labil juga nih Tante Lisa. Di tengah-tengah dia merenung, tibalah juga Bang Peter yang akan membantunya. Di sini Bang Peter masih dalam posisi tidak percaya kalau ada seorang istri yang menghilang begitu saja. Namun Willy yang sudah terbawa emosi membentak Bang Peter sehingga dia menjadi yakin kalau istrinya memang benar-benar hilang secara misterius. Bang Peter pun masuk ke dalam minimarket itu untuk membeli rokok surya serta menanyakan rekaman CCTV di area SPBU tersebut pada kasir brewok itu. Ternyata dia bernama Oscar dan sudah kenal dengan Bang Peter. Akan tetapi Oscar berkata bahwa perangkat CCTV di sana sedang rusak dan mati total. Hah? CCTV mati? Jadi keinget suatu peristiwa di negara Konoha. Sehingga Bang Peter pamit untuk kembali ke kantor dan menugaskan para polisi setempat untuk mencari orang hilang, yaitu Lisa. Keberadaan Lisa pun semakin tidak jelas, yang membuat Willy berinisiatif untuk mencari tahu sendiri. Dia pun melihat sebuah CCTV yang masih beroperasi dengan ditandai lampu indikator yang masih menyala. Dan tentu saja Willy kembali ke minimarket itu karena dia mencium aroma-aroma kebusukan dari si Oscar. Dia menanyai Oscar dengan penuh emosi karena dia tahu kalau Oscar menutup-nutupi sesuatu darinya. Dia pun menghajar Oscar dan mengambil paksa harddisk rekaman CCTV tersebut dari sana. Inilah yang terjadi jika ada orang yang bermain-main dengan suami yang sedang memperjuangkan istrinya. Ayo, kapok gak lu? Lalu kemudian, Willy membawa harddisk tersebut ke kantor Bang Peter. Dia bilang kalau Oscar sengaja berbohong tentang rekaman CCTV tersebut. Sehingga Bang Peter menjadi semakin yakin kalau hilangnya Lisa merupakan sebuah kontrasepsi. Kontroversi maksud saya. Dan setelah ditelusuri melalui rekaman CCTV, ternyata sang istri telah berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal sebelum dia menghilang. Kejadian tersebut hingga sebuah truk besar datang menutupi. Karena sudah ada bukti yang sangat kuat, maka Bang Peter siap membantu Willy sepenuhnya. Dia menanyai Willy beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijadikan bahan investigasi. Dalam perjalanan pulang, Willy kembali mengingat masa-masa indah bersama istrinya sebelum dia minta cerai tanpa alasan guys. Kalau kita lihat-lihat, Lisa beruntung memiliki suami seperti Willy, yang meskipun dia sibuk bekerja, tetapi saat di rumah dia selalu menghabiskan waktu bersama istrinya, bukan malah main Mobile Legends. Monster kill. Tetapi bagi Willy, rupanya dia kurang beruntung memiliki istri seperti Lisa, di mana dia sering menuntut banyak hal dan jarang bersyukur. Rupanya Willy kembali ke rumah mertuanya untuk menanyai siapa orang misterius yang bersama Lisa sebelum dia menghilang. Dan ternyata dia adalah seorang tukang bangunan yang bekerja di rumah ini sebelumnya dan dia bernama Asep. Willy pun langsung bergegas menuju lokasi tempat tinggal si Asep. Tetapi Willy bilang pada Bang Peter kalau dia sedang mencari istrinya di area ini karena Willy di sini sepertinya akan menggunakan hukum rimba guys. Willy juga minta maaf karena dia telah bersikap kasar padanya pada saat di SPBU tadi guys. Willy pun tiba di sekitar rumah Asep dan rupanya Asep ini tinggal di sebuah perkebunan. Dia pun membawa sebuah linggis dan menghajar Asep habis-habisan di rumahnya sendiri sampai babak belur.
Asep pun mau buka mulut guys, ternyata dia telah disuruh oleh seseorang untuk menculik Lisa, di mana si Asep ini memberitahukan di mana lokasi Lisa saat ini berada. Lalu Willy mengikat dan melakban mulut si Asep serta menyekapnya di bagasi mobilnya. Lalu dia bergegas menuju ke tempat Lisa disekap. Saat berkendara, mobilnya melaju melebihi batas kecepatan maksimal, sehingga dia dikejar oleh polisi yang sedang berpatroli. Karena polisi tersebut curiga ada sesuatu yang aneh daripada sekedar pelanggaran lalu lintas, dia pun memeriksa seluruh mobil Willy dari depan hingga belakang. Namun sebelum ketahuan, Willy berhasil kabur ke dalam hutan dan lolos dari kejaran polisi tersebut. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, Bang Peter mendatangi kediaman mertua Willy dan menanyai beberapa questions. Lalu sang ibu mengingat suatu malam di mana Lisa telah diam-diam selingkuh. Lisa mengaku kesepian karena selalu ditinggal suaminya bekerja, padahal sang suami bekerja untuk membelikannya skincare. Agar tetap glowing pastinya. Sang ibu bilang kalau suaminya itu pasti marah besar jika mengetahui hal ini. Tetapi apa jawab Lisa? Dia bilang kalau suaminya adalah tipe orang yang sabar. Sampai di sini paham kan guys? Kalau kita jangan terlalu baik jadi orang, karena pasti dimanfaatkan. Ingat, kesabaran kita akan dimanfaatkan. Hahaha. Lalu kita kembali ke pencarian Lisa, di mana Willy telah melewati hutan dan bertemu dengan anak buah Frank. Di sini Frank adalah seorang pembuat obat-obatan terlarang guys. Dia berhasil mengelabui anak buah Frank dan pergi menuju tempat yang dimaksud. Dan setibanya di sana, ternyata tempat ini merupakan sarang pecandu. Willy juga melihat Oscar yang baru tiba di tempat itu. Dan ini membuat Willy semakin yakin kalau Oscar memang terlibat dalam penculikan istrinya. Dia pun menelusuri perlahan-lahan agar jangan sampai ketahuan orang-orang di sana. Lalu kita diperlihatkan Kang Asep yang sedang diinterogasi langsung oleh Kang Usman. Karena dia adalah orang satu-satunya yang menjadi petunjuk kemana hilangnya Lisa. Dia pun menceritakan kejadian sebenarnya pada waktu Lisa berada di SPBU. Dan memang benar bahwa Kang Asep lah yang membawa Lisa pergi dengan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dia juga mengatakan semuanya pada Bang Peter guys, sehingga jelas sudah bahwa tersangka utamanya adalah Kang Asep. Sementara itu, Willy yang sangat nekat melakukan solo rank, perlahan-lahan mencari pimpinan para pecandu ini yang bernama Frank. Dia pun berhasil memergoki Frank bersama anak buahnya dan menanyakan di mana istrinya itu berada. Just tell me where she is, okay? Who is? My wife. Lalu karena kebanyakan cincai, Frank pun berhasil kabur dan menembaki Willy yang sudah terjebak di sana. Kemudian adegan peta umpet pun terjadi antara Willy dan Frank. Keduanya saling mengincar dalam gudang yang gelap ini. Namun saat tembakan Frank gagal mengenai sasaran, Willy pun panik dan melepaskan 3 tembakan ngawur. Dan beruntung saja, salah satu tembakan itu mengenai Frank dan dia pun tewas guys. Willy pun keluar dan menyuruh para pecandu itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun dia tetap tidak menemukan di mana istrinya berada. Yang dia ingat hanya momen-momen terindah dalam hidupnya yang selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Lalu dia pun memergoki Oscar yang sedang menodongkan pistol kepadanya. Oscar bilang kalau dia mengetahui sebuah informasi kecil mengenai istrinya. Akan tetapi dia meminta uang tebusan $20.000 pada Willy. Dan tanpa berpikir panjang, Willy pun mengiyakan ucapan Oscar. Lalu Oscar memberikan HP iPhone milik Lisa sebagai jaminan informasi bahwa dialah yang mengetahui di mana Lisa berada. Akan tetapi di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba gudang itu meledak dan membuat Oscar koit seketika. Tak lama waktu berselang, pemadam dan para polisi telah berada di sekitar lokasi tersebut. Dan di tengah Willy berjalan mencari istrinya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam gudang kecil yang ternyata istrinya telah disekap di sana selama ini guys. Di akhir film kita diperlihatkan kembalinya Lisa ke pelukan sang suami dengan selamat dan film ini berakhir dengan happy ending guys. Karena Bang Peter tidak memperkarakan Willy atas semua kekacauan yang telah dia lakukan di tempat pecandu itu, maka dia pun bisa bebas untuk melanjutkan kehidupannya.
Kami memberikan rating 8,8 pada film ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng serta tinggalkan jejak kalian di bawah guys. Terima kasih sudah nonton dan semoga terhibur. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.